kemajuan lagi. Kita ngomong rubah. Teman-teman dari berbagai macam boleh diceritain seperti apa keseruannya pas lagi syuting dan ada hal-hal yang melupakan atau mungkin hal-hal yang pas keseruan di syuting di Anak Medan ini mungkin agak beda kalau syuting di Jakarta karena di Medan ini waktunya pada siang. Jadi ketika kita lagi syuting itu semua udah pada berkumpul tuh di Medan tuh untuk kita nonton. Dan yang paling unik di Medan ini mungkin memang orangnya kalau belum tahu memang marah-marah, tapi kalau sudah tahu nggak marah. Contohnya kita lagi ada berantem ada bapak-bapak masuk pakainya alam. Itu nggak kami lupain itu seru. kalau untuk yang adegan misalnya kayak motor gitu itu sebenarnya mau tanya gitu nggak sih jalan atau ya udah take aja ya? Ya kalau untuk jalan kita udah buka tutup ya, kita ada blok, tapi ya kayak balik lagi kayak yang aku bilang warga kita ini kalau belum tahu memang ada marah-marah, tapi setelah tahu baru jadi kita ngeblok jalan, mereka udah ada apa ini, tapi tutup jalan, apa masuk plan. Nah pas sudah waktu yang buka, ada syuting apa ya, yuk nyari dulu lah kita. Jadi begitu, jadi seru. Unik. Kalau dari karakter Bang Mail sendiri kan tadi bilangnya katanya meredam premannya. Emang sebenarnya karakter cara mendalami karakternya si Ucok ini gimana sih emang? Sebenarnya nggak jauh beda ya, cuma memang ada yang agak berbeda dari karakter fisik sama sifat Ucok. Ucok itu karakternya emosi banget, sama kayaknya kadang takut SMP, tapi ada berbeda. Ucok ini berkawan di setiap orang. Karakter yang sudah dibangun itu adalah dia berkawan tapi hatinya dengki. Jadi agak aku jaga-jaga itu biar cuma acaranya biar nggak kelewatan untuk berbeda acting. Bang Aji, gimana adegan yang foto atraksi kemarin Bang Aji sempat cerita dia hampir dibikin mati katanya. Kalau Bang Mail gimana Bang Mail? Kenapa kepikiran? Gue udah cerita. Gimana? Aku udah cerita Bang. Gimana aku bilang? Lalu Bang, kenapa tiba-tiba samping atraksi motor itu Bang? Itu sebenarnya nggak ada di sini. Itu hanya kurang ajaran aku aja. Emang nggak aku kasih tahu Ajil, ini lurus-lurus aja. Tapi pas di lokasi aku atraksi. Begitu aku ke belakang, lupa dia biru. Ya. Iya. Itu gila. Aku kan di belakangmu, Jer. Iya kan? Kayak gini dia megang motor. Udah takut, udah ini bawaannya gue udah mikir kayak gue mati deh. Kalau gue udah mati kayaknya. Karena emang itu awalnya biasanya tuh lurus cuma Dia bilang sebelumnya aku bakal bawa belok-belok motor ini ya. Ya kan, kau bilang kan, bakal bawa ini. Oke, aku bilang. Tapi jangan naik kong kali, aku bilang. Apa ya? belok. Nah, jangan terlalu nuking motornya gitu, jangan terlalu nuking. Cornering. Iya, jangan terlalu cornering. Belok aja nggak apa-apa. Agak cornering tapi jangan terlalu turun. Memang iya. Tapi cuma sekali aja yang dia nggak turun. Sisanya turun. Sisanya dengar kabar si Kuko sampai kena aspal. Tapi puas Bang lihat Bang Ajil pucat gitu. Puas sih, kapan lagi aku gitu aktor yang udah filmnya banyak. Jadi dia kelihatan Ajil aktingnya biru mukanya. Tapi setelah film ini kan sempat masih sering kumpul-kumpul gitu masih nongkrong. Masih sering di luar reading juga kami sering kumpul, terus di luar sehabis syuting juga kita kadang kumpul untuk tetap menjalin silaturahmi. Kenapa namanya karakter empat kawan ini kan cukup kuat ya gitu selama dengan filmnya gitu. Nah boleh tau gak adegan treatment khusus di luar syuting supaya karakter empat kawan ini bisa tetap kuat gitu? Kita nongkrong di toilet berempat. Buka ya ke semuanya ya. Kan biar chemistry. Kan itu by vote juga kan. Awal-awal kita relax, ngobrol. Gak cuman itu sih sebenarnya pada dasarnya karena kita tahu ini tuh udah bukan pakai cara khusus ataupun ada treatment khusus yang dilakukan. Ya besides ada yang tadi ke toilet kita ngobrol apa semua segala macam saling membuka diri. Tapi di satu sisi juga kita berempat sudah tahu gitu porsinya karakternya mau seperti apa. Kita udah tahu hubungan antar karakter seperti apa, jadinya ya itu timbul sendiri aja. Ya udah karena kita sahabat yang berempat, kita
kita biasain secara nggak langsung dan sama-sama mikir kalau ngumpul apa-apa ya berempat gitu aja. Ngumpul-ngumpul aja tanpa harus kita bilang kita ngumpul nanti kita berempat doang, nggak mesti. Ya udah kita mau ngumpul ya kita ngumpul dan siap. Sering sharing, sering ngobrol juga, dan terbuka. Awalnya kita terbuka sama masing-masing kalau proyek ini saya sama kita juga. Dan kita saling membuka, nanyain ke tiap teman, Cil, kayak aku tanya, Cil, aku apa yang nggak boleh dan apa yang boleh. Nah, teman semuanya alhamdulillah nggak bebas, ayo apa aja kita buat. Dan kalau misalnya dari film ramadan ini ada nggak sih aspek personal gitu yang mirip dengan apa gitu? Tapi tadi seperti yang Maya bilang pas pamit sama ibunya gitu. Pada dasarnya emang sebenarnya relation antara karakter sama diri sendiri kan pasti ada ya, nggak bisa kita pungkirin, setiap karakter pasti ada. Tapi ya mungkin secara garis besarnya relation kalau gue dari gue pribadi sama Rafli itu ya jelas gue mirip dari segi sifat mungkin ya gue nggak tahu juga, gue nggak bisa nilai diri gue kayak gimana, tapi yang jelas ketika memerankan Rafli itu bukan hal-hal yang harus gue kulik secara dalam, karena ketika gue ngeliat, gue baca skenario, gue udah langsung kebayang karakternya mau dibuatnya jadi kayak gimana, mau diarahinnya mau ke mana. Oke. Ada mau nambahin? Udah cukup. Baik, terima kasih teman-teman media karena kita mau persiapan gala premier. Terima kasih sudah tidak pilih. Aman semua.